Saat itu, Adit merasa cemburu melihat kedekatan antara Imli dengan Prakas, yang sedang berdebat layaknya anak kecil. Miti menghentikan mereka dan meminta Imli menyiapkan makanan untuk Adit, karena dia belum makan apapun sejak pagi. Imli menjawab, kenapa tidak ibu saja yang menyiapkan makanan untuknya? Miti menawarkan Adit makan, tapi dia tetap menolak dan mengatakan, aku tidak lapar, kau bisa memberikan makanan itu pada Imli dan Prakas sebagai gantinya. Miti menyadari situasi tersebut dan pergi membawa Prakas, untuk membiarkan waktu mereka berdua. Lalu Imli menyiapkan makanan untuk Adit dan memintanya untuk makan, tapi Adit yang terbakar cemburu berteriak bahwa dia tidak lapar, dan pergi keluar rumah. Adit berpikir, sebenarnya apa yang terjadi padaku? Kenapa aku merasa cemburu pada Prakas ketika dia mendekati Imli? Lalu kenapa aku tidak cemburu ketika Malini meminta izin pergi bersama teman-temannya? Terlihat Imli datang menemui Adit dengan membawa piring makanan dan bertanya, apa kau punya masalah? Adit emosi dan mengatakan, kau tidak usah berakting, kenapa kau tidak menikah saja dengan Prakas? Imli menjatuhkan piring makanan ke tanah karena terkejut mendengar ucapan Adit, hatinya hancur berantakan seperti makanan tersebut, namun Adit tetap memaksa Imli untuk menikahi Prakas, dengan mengatakan, bukankah kalian adalah teman masa kecil? Kau akan mendapatkan segalanya dari dia karena kalian saling mengerti satu sama lain, lagi pula tidak ada yang harus dipertahankan dalam hubungan kita. Imli meneteskan air mata dan menjawab, kau selalu bertingkah buruk denganku setiap kali kita mendekat, aku tahu tentang kesetiaanmu pada Malini dan aku tidak akan merusak hubungan kalian. Tapi kau telah menghinaku dengan berbicara tentang pernikahan kedua, karena aku telah bersumpah tidak akan memiliki hubungan dengan siapapun dan setia padamu. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau, tapi bagiku hanya kaulah suamiku. Adit menyembunyikan air matanya saat mendengar ucapannya, kemudian Imli pergi meninggalkannya. Saat itu Adit hanya terdiam dalam kebingungan dan tidak mengatakan apapun, tiba-tiba Dulari datang dan mengatakan, aku mendengar semua percakapan kalian berdua, aku telah menduga dari awal bahwa hubungan kalian palsu, dan aku akan memberitahu seluruh warga desa. Adit mencoba menghentikannya tapi sia-sia. Lalu berpikir, jika seluruh warga mendengar kabar tersebut, mereka pasti akan menyakiti Imli, bergegas Adit pun pergi mencari keberadaannya. Di satu sisi, Dulari sedang memprovokasi warga tentang hubungan Imli dengan Adit, lalu Imli datang dan bertanya, apa kau sudah gila atau sedang mabuk? Dulari mengejek Imli dengan perkataan, bukankah suamimu menyuruh agar kau menikah dengan Prakas? Sontak Miti terkejut dan bertanya, kenapa kau bicara hal seperti itu? Prakas juga mengatakan hal sama dan meminta Dulari untuk menghentikan dramanya, namun Dulari malah menampar wajah Prakas di hadapan semua orang. Miti meminta Imli untuk mengatakan bahwa semua yang dikatakan Dulari adalah bohong, lalu Imli menjawab. Kenapa kalian menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali, dan meragukan hubunganku dengan Adit? Seperti pasangan lainnya bahkan kami bisa bertengkar, dan orang lain tidak boleh ikut campur. Dulari mengatakan bahwa Imli berbohong. Kemudian seorang wanita berkata, aku juga pernah bertengkar dengan suamiku, tapi dia tidak pernah memintaku untuk menikahi orang lain. Saat itu Adit datang dan berkata, Imli adalah istriku, dan aku tidak akan mentolerir jika ada yang menghinanya. Aku menikahi Imli di bawah tekanan tapi aku sudah nyaman tinggal bersamanya, dan jika seseorang mengganggu Imli maka aku tidak akan mengampuni kalian. Seorang pria berkata, Adit bicara hal benar, dan seharusnya kita tidak mendengarkan ucapan Dulari. Kemudian Prakas meminta semua orang untuk pulang, tapi Imli menghentikan mereka dan bertanya, kenapa kalian mempercayai ucapan Adit dibandingkan diriku? Saat itu Imli meluapkan kekecewaannya pada warga dengan mengatakan, kenapa dulu kalian tidak mendengarkanku dan memaksaku untuk menikah dengan Adit? Aku pergi ke kota dan dengan bangga memperkenalkan pada semua orang, bahwa aku berasal dari Pakdandia, tapi hari ini aku membenci kalian semua. Bahkan malu menyebutkan diriku dari Pakdandia. Sontak semua orang terdiam dan tak mengatakan sepatah kata pun, lalu Imli pergi meninggalkan mereka. Adit mengikutinya dan berjalan menuju hutan, saat itu Imli meminta Adit untuk pergi, tapi Adit menolak dan bertanya, bagaimana jika aku tidak mendengarkanmu? Imli menjawab, kau menunjukkan hakku sebagai istri di hadapan penduduk desa, tapi aku tidak ingin mendengar kebohonganmu. Adit menarik Imli dalam pelukannya dan bertanya, bagaimana jika aku tidak berbohong? Mereka saling memandang wajah satu sama lain, lalu Imli berkata, aku tahu itu bukan kebenaran, dan lebih baik kau pergi meninggalkanku.
Terlihat Adit berlutut di hadapan Imli sambil mengatakan, "Aku menghormati keputusanmu, dan aku minta maaf karena telah menghina dan menyuruhmu untuk menikah dengan orang lain." Namun Imli tidak ingin mendengar ucapannya dan pergi tanpa mengatakan apapun, tapi Adit terus berjalan di belakang Imli dan mengikutinya. Imli berkata, "Sudah cukup, jangan mengikutiku lagi karena besok kau akan kembali ke Delhi." Adit mengatakan, "Aku ingin kau kembali ke Delhi bersamaku." Imli mengingat ketika pertama kali datang ke rumah Adi dan dia melarang untuk memakai sindur, lalu Imli berkata, "Aku tidak ingin tinggal di sana, karena aku tidak bisa memakai sindur dan mangalsutra." Adit menjawab, "Kupikir itu bukan masalah bagiku, dan aku tidak akan pergi sampai kau memaafkanku." Imli mengatakan, "Pengampunan macam apa yang kau inginkan? Kau harus tanyakan pada hatimu sendiri." Kemudian Imli melipat kedua tangannya dan meminta Adit untuk pergi. Adit bertanya, "Apa kau benar-benar ingin aku pergi?" Imli hanya menjawab ya, dan berjalan meninggalkannya. Sontak Adit merasa sedih mendengar keputusan tersebut, tapi dia tidak menyerah dan terus mengikutinya, meskipun Imli menegur dan memohon agar menjauh darinya. Adit berkata, "Aku akan pergi jika kau mengatakan hal tersebut sekali lagi." Tanpa keraguan Imli pun mengucapkan selamat tinggal padanya, hingga membuat Adit terkejut dan berkata dalam hatinya, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk meninggalkannya. Ketika Adit tidak lagi berada di belakangnya, Imli pun merasa sedikit khawatir, lalu dia pun mempercepat langkahnya. Tiba-tiba beberapa pria menggoda Imli dan menghina tentang pernikahan yang dia jalani. Tak lama Adit datang dan memukul mereka tanpa ampun, sambil mengatakan, "Berani sekali kalian mengejek istriku." Imli mencoba menghentikan tapi Adit terus memukuli mereka. Kemudian Imli menarik tubuhnya sehingga pria itu berhasil melarikan diri. Imli menangis dan duduk tak berdaya di tanah, lalu Adit menghampiri dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja? Kau jangan khawatir karena aku bersamamu," sambil membelai wajahnya. Imli bertanya, "Sampai kapan kau akan menjagaku?" Tiba-tiba hujan turun, Adit pun langsung menggenggam tangan Imli dan berlari mencari tempat untuk berteduh. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah rumah dan mengetuk pintu. Terlihat pasangan lansia mempersilakan mereka masuk. "Aku dan istriku tengah melakukan perjalanan, namun kami harus terjebak hujan," ungkap Aditya. Kemudian seorang nenek memberikan pakaian agar mereka tidak kedinginan. Tak lama setelah mengganti pakaiannya, Imli menghampiri Adit yang sedang mengobrol dengan kakek. Adit merasa terpesona melihat Imli mengenakan sari tersebut, lalu kakek itu mempersilakan Imli untuk duduk. Saat itu nenek datang dengan membawa piring makanan dan berkata pada Imli, "Suamimu sangat mencintaimu, dan jika kalian makan di piring yang sama, maka cinta kalian akan semakin kuat." Lalu nenek pun pergi meninggalkan mereka berdua. Imli berjalan mendekati jendela dan berkata, "Aku menganggap bahwa hujan adalah sahabatku, tapi ternyata aku salah, karena dia adalah musuh terbesarku." Imli mengingat ketika mereka terpaksa menginap di sebuah gubuk karena hujan, namun keesokan harinya para warga memaksa mereka untuk menikah. Adit berjalan dan mencoba untuk meminta maaf lagi padanya, kemudian Imli mengatakan, "Ini bukan tentang permintaan maaf karena drama ini telah berlangsung, dan besok hubungan kita akan berakhir. Kau tidak harus mengikuti ritual palsu dan mendukungku layaknya seorang suami." Adit pun akhirnya terpaksa mengungkapkan perasaannya pada Imli dan mengatakan, "Aku merasa kehilangan saat kau tidak ada di rumah, jadi aku memutuskan untuk datang ke sini dan menjemputmu. Aku mengikuti semua ritual dengan hati, dan aku hanya ingin melihat kau bahagia. Aku tidak tahu sejak kapan hubungan ini terikat, tapi aku terbagi antara benar atau salah. Aku tidak bisa menjadi suami yang baik bagi kau dan juga Malini, tapi kau harus ingat bahwa aku akan selalu mengingatmu, karena kau memiliki tempat berbeda di hatiku." Saat itu Adit semakin dekat dengan Imli dan mencoba untuk menyentuhnya, namun dia masih sedikit ragu, tapi hatinya tidak bisa menahan diri, dan membuat Imli jatuh dalam pelukannya. Imli merasakan kehangatan tersebut dan membalas pelukan Adit, hingga mereka pun menikmati malam tersebut dengan sangat romantis, sambil meneteskan air mata kebahagiaan.